Saya coba untuk membuka bertempat di Gedung Pakarti, Tanah Abang. Pada 19 Januari 2016, diskusi di Indonesia Forum dan Suara Kebebasan.org mengadakan diskusi seri 35 dengan tema Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Isu Ketenaga Kerjaan. Lihat ini dari konteks keseharian dengan konteks positif dulu gitu ya. Bahwa tantangannya itu sebetulnya kalau dari isu tenaga kerja itu kita lihat antara pasar dan lapangan pekerjaan. Jadi apakah perekonomian terbuka? Yang menjadi pengantar diskusi adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dakiri, Nina Sapti Triaswati, Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta Muhammad Ihsan, Redaktur Pelaksana Suara Kebebasan.org. Sebagai moderator adalah Arfianto Purbolaksono, peneliti di Indonesia Institute. Adalah arus tenaga kerja. Karena tenaga kerja itu membuat orang keluar masuk itu sangat jauh lebih sulit ya, dan dikemukakan di setiap negara itu biasanya itu dulu yang dilindungi lapangan pekerjaan. Sementara kalau uang itu nggak masalah, investasi masuk keluar itu cepat sekali. Beberapa kesimpulan dari diskusi tersebut antara lain adalah dari pembicara utama, Menaker Hanif Dakiri, mengenai MEA. Hanif mengatakan bahwa MEA lebih merupakan konsolidasi ASEAN sebagai sebuah region. Jadi di satu sisi ada persaingan di antara sesama negara ASEAN, tapi di sisi lain juga ada kerjasama, sehingga diharapkan ASEAN nantinya lebih punya kekuatan menghadapi kekuatan-kekuatan global. Selain soal-soal terkait ekonomi, juga ada hal-hal terkait masalah sosial dan politik. Pelayar apa pelaut tadi atau juga dokter gitu ya, itu hal-hal yang memerlukan sertifikasi kompetensi lawyer gitu. Kalau bahasa masih gampang saya katakan karena kita udah bisa gitu melewatnya, tapi kalau yang lain-lain ini agak lebih panjang ya, terutama ini kan lebih merupakan bentuk konsolidasi ASEAN sebagai sebuah region, agar ASEAN sebagai sebuah region ini juga memiliki daya saing yang lebih. Makanya saya lihat ini sebagai apa ya? Jadi kayak semacam apa bahasa Inggrisnya kerjasama itu apa? Partnership. Ya partnership in competition atau competition in a partnership, kurang lebih begitu. Ya. Competition. Jadi ya istilahnya jadi atau competition. Nah, kurang lebih. Jadi karena di situ ada ini satu sisi kerjasama, tapi pada satu sisi juga bersaing di antara negara-negara dalam ASEAN itu, atau sebaliknya. Pada satu sisi bersaing, pada sisi yang lain sebenarnya juga kerjasama dalam konteks regional ASEAN, sehingga ASEAN ini lebih punya kemampuan untuk berhadapan dengan kekuatan-kekuatan global, kekuatan-kekuatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, selain proses-proses yang terkait dengan ekonomi, nah itu ada soal-soal yang terkait dengan masalah sosial, dengan masalah politik juga. Ini kan memang dikonsolidasikan betul di sini. Nah, oleh karenanya daya saing itu mau tidak mau itu menjadi salah satu istilah saya jimat ya. Ini jimat kita untuk survive itu ya hanya satu, nggak ada kata yang lain. Jadi kalau Pak Presiden beliau mengatakan misalnya apa, kita ini nggak bisa bermanja-manja segala macam, itu sebenarnya untuk menggarisbawahi soal itu. Itu bukan soal bahwa kemudian negara lalu tidak melindungi rakyat, yang nggak sama sekali dong. Ya, itu negara menjadi kehilangan mandat sosialnya kalau begitu. Negara itu didirikan untuk itu. Jadi negara itu nggak usah disuruh, memang dia sudah berkewajiban untuk hadir memberikan perlindungan kepada warga negaranya, itu sudah wajib, sesuatu yang sudah tidak perlu didiskusikan lagi, karena itu sudah kewajiban yang apa istilahnya kewajiban eksistensial dari hadirnya negara itu. Nah, kan keahliannya kepada orang lokal, ya. mentransfer itu. Oke, ya. Jadi intinya kan memang faktanya begitu. Jadi logika awam kita yang tadi saya bilang kalau kita ngatur sesuatu dengan perasaan itu, wah di situ masa ada instruktur lokal dan instruktur dari asing kita kasih masuk ini pasti mati. Ternyata malah enggak. Begitu kita kasih masuk yang 5 orang ini, mereka bawa teman-temannya ke sini, lalu mereka campaign sendiri mengenai daerah wisata kita, lalu banyak orang datang dan akhirnya instruktur lokalnya itu keserap di situ. Akhirnya ikut melatih, jadi akhirnya malah punya pekerjaan. Nah, itu salah satu contoh. Masalah tenaga kerja Indonesia ilegal. Jadi ternyata dari studi yang dilakukan oleh IOM itu Institute on Migration, itu terlihat bahwa
sebetulnya Indonesia ini berurusan dengan border manajemen yang agak sulit. Seperti 16% ternyata banyak TKI ilegal yang masuk dari Indonesia ke Malaysia. Itu nggak bisa kita mungkiri. Nah, di situ mungkin kita ingin melihat negara yang lebih bekerja gitu, tidak hanya karena di situ eksistensi negara, pemerintah minta perlindungan kepada pemerintah. Nah, tapi alangkah baiknya mungkin biarkan saja gitu berjalan kompetisi, karena kita melihat sebagai contoh dari diving tadi, adanya kompetisi itu sangat baik karena bisa memperluas choice orang. Itu yang mungkin orang banyak tidak suka dari perdagangan bebas, dari pasar bebas. Anyway, tapi pada dasarnya sebetulnya kita sebagai konsumen tentu menganggap adanya kompetisi itu sesuatu yang baik. Ya. Gojek kan punya semacam bagaimana membentuk Singapura yang sekarang sebagai international trading countries atau service country melalui courtesy campaign. Jadi dia mendidik anak-anak mudanya dulu gitu untuk bagaimana mereka terbiasa berbuat baik setiap hari, tiga kebaikan setiap hari. Terobosan dan pemecahan dan Bapak agar tenaga kerja sebagai aset bangsa ini tidak menjadi beban bagi pembangunan, karena bonus demografi itu bisa menjadi musibah atau anugerah. Tadi kan mungkin Pak Menteri maupun juga Ibu Ina juga mention mengenai Malaysia. Kebetulan saya sedang studi di Malaysia, Bu, di Universitas Bangsa Malaysia, dan ngambil jurusan hukum S2. Tinggal menunggu sidang tesis saja. Dan Demikian reporter Nomans.com TV, Nomi melaporkan dari Gedung Pakarti, Jakarta.